Mani. Ngusa Bedimel merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap setahun sekali oleh Krama Desa Adat Selat, berada di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tradisi Ngusa Bedimel dilaksanakan 27 hari setelah perayaan Ngusa Begede di Pura Dalem Puri Besaki. Berlangsung selama 1 hari penuh, perayaan Ngusa Bedimel diselenggarakan di Pura Dalem Desa Adat Selat. Terdapat 4 periode persembahyangan dalam 1 hari perayaan. Pertama, nyemengin. Warga akan melaksanakan persembahyangan pada pagi hari. Kedua, nengainin. Warga datang bersama anggota keluarga untuk menghanturkan baten sedan. Yang ketiga, nyanjain. Persembahyangan yang dilakukan pada sore hari. Dan persembahan sokan, upakara dalam besek yang bisa dipukul oleh 2 orang laki-laki. Pada periode setelah prosesi nyemengin dan prosesi nyanjain, warga yang memiliki sosot atau nasar akan menghaturkan sosot buntulan, uli raksasa dengan ukuran sesuai dengan nasar yang pernah diucapkan. Sosot buntilan hanya bisa dilihat ketika perayaan Ngusa Bedimel. Jumlah beras yang digunakan pada pembuatan uli menjadi ukuran besaran sosot yang dinasarkan. Alat ukur yang digunakan adalah catu. Alat ukur menggunakan batok kelapa yang dibelah. Biasanya berkisar antara 10 catu sampai 125 catu. Sosot sesaji lain yang cukup unik adalah upakara sedan dan juga sokan. Sedan merupakan serangkaian upakara dalam dulang yang akan dibawa dan dipersembahkan oleh satu keluarga besar. Setiap dulang akan memuat sesaji, seperti 1 dulang untuk dodol, 1 dulang untuk uli, 1 dulang untuk satuh dan seterusnya. Pada sedan juga terdapat 1 dulang yang berisi rantasan, kain yang masih belum pernah dipakai. Sokan sendiri dekat dengan kata sok, besek dalam bahasa Indonesia. Merujuk tempat yang digunakan untuk memuat komponen upakara seperti satuh, dodol, uli, tempani, buah-buah lokal termasuk jeruk bali dan boni serta dirias dengan paku dan daun pinus. Ngusa Bedimel berasal dari kata ngusabe dan dimel. Ngusa Bedimel berasal dari 2 suku kata, ngusabe dan dimel. Ngusabe berasal dari bahasa Sanskerta, utsawa atau atsawa, yang dalam bahasa Jawa kuno menjadi usabe, atau pengusabe yang berarti pesta atau penjamuan. Ada sumber lain juga menyebutkan ngusabe berasal dari bahasa Sanskerta sabe yang berarti genah atau tempat, sangkep atau pertemuan, metemu parum atau tempat pertemuan, yang kemudian menjadi imbuhan menjadi usabe yang berarti suatu pertemuan ritual untuk merayakan pesta keagamaan. Sementara dimel mengacu pada dimel, di mana mel berarti carik atau sawah. Jadi Ngusa Bedimel menjadi sebuah pertemuan, perayaan dan pertemuan yang dilakukan dengan persembahan menggunakan hasil pertanian. Hasil dari apa yang berhasil dipanen dari mel, carik atau sawah. Sebagai sebuah perayaan puncak, Ngusa Bedimel memiliki rangkaian yang disebut Ngusa Ngetelun. Ngusa Ngetelun merupakan serangkaian aci atau prosesi yang dilaksanakan setiap 3 hari sekali. Ngusa Ngetelun terdiri dari aci, ngepitu, nyage nyungsung, nguit toye, meboros hingga yang terakhir petabuhan.
Sepanjang rentang prosesi Ngusabe Ngetelun, dari Ngepitu hingga Petabuhan, para pemuda juga melaksanakan serangkaian prosesi yang dikenal dengan ngoncang. Pada pagi hari dilaksanakan Petabuhan, warga akan membuat tenge. Menjelang sore hari, tenge yang sebelumnya diletakkan pada bangunan pura, gerbang, sisi atap rumah akan diambil dan diletakkan di dalam sarang atau alas menumbuk uli dari daun aren dan diletakkan di depan gerbang rumah. Di Balai Agung, para penjuru adat atau pengurus desa juga menyiapkan petabuhan desa. Pada petabuhan juga akan digelar siat sarang. Ngusabe Dimel dan segala rangkaian upacaranya tentu tidak lepas dari letak geografis desa adat Selat. Desa yang berwilayahkan 18 Banjar dan 1 Dadie ini berada di kaki Gunung Agung. Sawah dan tegalan menjadi dua bentukan lahan yang menyusun wilayah desa adat Selat dengan jumlah persawahan lebih besar daripada tegalan. Kesuburan juga tercermin dari penggunaan sesaji yang digunakan dalam perayaan Ngusabe Dimel seperti dodol, uli, satuh, tempani, dan lain-lain. Komponen upakara yang menggunakan materi utama beras, ketan, gula, dan kelapa dalam jumlah yang tidak sedikit. Kesuburan desa adat Selat juga telah diakui semenjak di zaman kerajaan. Hal ini tercatat dari keberadaan prasasti Selat A, sebuah prasasti yang berangka tahun Saka 1103 atau dalam Masehi 1118. Keberadaan prasasti yang hingga hari ini dikeramatkan oleh Krama Desa sebagai linggih ide Ratu Sakti Ngertegumi. Tidak hanya berkaitan dalam hal bagaimana desa ini berhubungan dengan Kerajaan Jayapangus, namun juga berhubungan dengan bagaimana desa adat Selat disebut dan bagaimana sistem yang berlaku di dalamnya. Pada masa itu, desa adat Selat dalam prasasti disebutkan desa adat Selat dalam prasasti disebutkan Desa Kanjuruhan. Tersebut juga dijelaskan bahwa prasasti Selat A menyebutkan bahwasannya Desa Kanjuruhan adalah sebuah desa yang swatantra atau otonom. Artinya, untuk beberapa urusan Desa Kanjuruhan mendapatkan hak bebas, luput manuk gagap tawang. Termasuk para tetua atau prajuru desa mendapatkan hak istimewa luput dari berbagai kewajiban. Hak istimewa ini didapatkan dari raja karena Desa Kanjuruhan sudah memegang tanggung jawab besar sebagai penyanggera atau pengempuan Betara di Puntehiang. Fakta yang ketiga adalah Besakih. Hal ini kemudian merujuk pada keberadaan prasasti Selat B yang berangka 1393 dalam Masehi 1471. Serta Purana-Purana yang berhubungan dengan Pura Besakih dan Pasar Agung. Dalam Purana-Purana tersebut, desa adat Selat yang sebelumnya pada prasasti Selat A disebut sebagai Kenjuruhan kemudian dinamakan Desa Baledan. Dalam Purana-Purana tersebut dijelaskan bagaimana kedudukan desa adat Baledan atau desa adat Selat sebagai lumbung dari Pura Besakih dan Pura Pasar Agung dalam kaitannya dengan Ngusabe Dimel menjadi tradisi warisan berhasil menggambarkan bagaimana hubungan vertikal dan horizontal terjalin dalam sebuah ikatan seperti tapak darah atau tanda tambah dalam pamor yang tergurat pada daun abe. Selain itu, Ngusabe Dimel menjadi warisan yang menyimpan jejak-jejak penting dari proses hidup yang dilakukan oleh para tetua jauh sebelum hari ini. Sebagai sebuah warisan, kini Ngusabe Dimel tidak hanya menjadi sebuah tradisi tahunan warga desa adat Selat. Serangkaian nilai yang terkandung dalam Ngusabe Dimel telah membuatnya ditetapkan sebagai warisan budaya tidak benda. Penetapan oleh Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui nomor registrasi 2019-01-007 pada tahun 2019. Sebuah penetapan yang tidak saja menunjukkan betapa pentingnya tradisi Ngusabe Dimel sebagai sebuah warisan budaya, namun juga menjadi stimulan bagi warga desa adat Selat untuk menggali lebih dalam dari tradisi-tradisi warisan yang hingga kini masih berlangsung.